Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kita kembali melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari kita ikhlaskan hati kita untuk membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk seluruh orang-orang yang berjasa ke dalam keluarga besar DDI, baik yang sudah mendahului maupun yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan kebaikan surah Al-Fatihah ini untuk seluruh guru-guru kita yang kita pelajari kitab-kitabnya di Pondok Pesantren DDI Entrop ini. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita lanjutkan materi ta'lim tafsir Al-Jalalain ini, saya beri kesempatan kepada anak-anakku semua untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, seperti yang saya sudah ingatkan pada pertemuan yang lalu, bahwa kalian jika ada yang masih belum paham atau ada pertanyaan-pertanyaannya bisa ditanyakan. Baik ditanyakan secara langsung ya maupun melalui pesan yang ada di Zoom. Saya kasih kesempatan 2 menit ya. Saya kasih kesempatan 2 menit untuk menyiapkan pertanyaannya yang mau langsung
Atau mulai sekarang silakan diketik di chatnya. Ya di Zoom ini, ya mudah-mudahan anak-anakku ada yang bertanya. Saya kasih kesempatan, silakan. Kalau mau diketik silakan diketik. Baik, ya. Ini sudah ada satu pertanyaan. Silakan yang lainnya, silakan diketik. Ya kalau malu bertanya langsung. Baik anak sekalian, pertanyaan dari Panji Putra Dewa. Jadi pertanyaannya, Ustaz, rokok haram atau halal? Jika haram, apa alasannya? Baik. Kalau ulama Arab Saudi, ya ulama Timur Tengah, ya umumnya mereka mengharamkan rokok. Ya, itu mengharamkan rokok. Kalau ulama Timur Tengah, misalnya Saudi, ya rata-rata mereka mengharamkan. Artinya kalau dia merokok berdosa, ya karena dihukumkan haram. Namun ada juga sebagian ulama, misalnya sesuai fatwa MUI, ya sesuai fatwa MUI, di situ ada beberapa kategori hukum, ya ada beberapa kategori hukum, ada yang haram, ya siapa yang haram itu, misalnya bagi wanita yang sedang hamil, karena biasa ada juga perempuan itu merokok. Nah ketika dia hamil itu tidak boleh, ya itu salah satu di antaranya, ya. Ya, tapi umumnya ini kalau mau disimpulkan pendapat pertengahannya, yaitu kalau di Indonesia kebanyakan memakruhkan, ya. Ya makruh hukumnya merokok. Ada mengatakan begitu. Nah, terlepas dari ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, ya itu dikembalikan ke masing-masing pribadi. Tapi kalau ustaz sendiri, ya kalau ustaz sendiri itu lebih baik ditinggalkan, ya. Ya khususnya anak-anakku, ya jangan dibiasakan, jangan memulai, ya. Jangan memulai, sebab kalau sudah memulai lama-lama biasa. Nah, kalau sudah terbiasa, ndak enak kalau ndak merokok. Ya, oleh karena itu kalian masih berumur, ya, usia remaja ini, ya, hindari itu yang namanya rokok. Ya. Nah, apa alasannya kalau misalnya dikatakan haram? Apa alasannya? Karena rokok itu membahayakan. Bahkan di pembungkus rokok itu tertulis merokok membunuhmu. Coba itu. Jadi perusahaan rokok sudah dikasih tahu kita di situ. Ya, sudah dikasih tahu merokok membunuhmu. Tapi anehnya hari-hari dia baca itu merokok membunuh, tapi orang juga asik-asik merokok. Ya. Ya, jadi alasannya kenapa haram, kenapa dilarang, karena itu merusak. Ya. Merusak. Ya, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ini dalilnya. Jadi ini dalilnya ulama yang mengharamkan rokok itu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah engkau jerumuskan dirimu kepada kehancuran. Nah, sudah diketahui, sudah dikasih tahu sama yang membuat rokok ini, yang mengatakan rokok itu membunuhmu, tapi tetap merokok. Padahal ini membunuh, merusak, kan? Itu. Jadi ustaz pribadi, ya, mengharapkan anak-anakku tidak perlu merokok, karena ya merokok itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya.
Ya mungkin anak-anakku pernah dengar ada orang yang hobi merokok. Katanya, Pak Ustaz, ya kalau saya tidak merokok, kalau saya belajar tidak merokok tidak masuk itu. Tapi kalau saya merokok masuk. Wah, itu cuma alasan ya. Itu karena dia sudah kecanduan itu sehingga selalu pikirannya rokok. Jadi kalau dia tidak merokok, katanya tidak bisa jalan pikirannya. Padahal kalau Ramadan tidak merokok tetap jalan pikirannya. Itu anehnya. Ya dia bisa kok tidak merokok dan ketika disuruh berpikir dia bisa berpikir. Nah, ada juga mengatakan kenapa dilarang rokok karena rokok itu air kencingnya setan. Oh. Jadi siapa yang merokok berarti dia hisap-hisap air kencingnya setan itu. Ya. Jadi kesimpulannya ya lebih baik ya ditinggalkan ya. Ya makruh itu sendiri kalau hukum yang paling rendah itu makruh. Makruh itu sendiri artinya sesuatu yang dibenci oleh Allah tapi tidak sampai haram. Tapi makruh lebih baik ditinggal. Ya, makruh itu lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Ya. Jadi begitu Kan jawaban untuk pertanyaan dari Panji Putradewa. Nah, selanjutnya, nah ini bagus ya. Ini banyak ada beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan dari Muhammad Nabil. Ya, Muhammad Nabil. Ustaz, saya punya pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa kita kalau sholat harus menghadap kiblat? Tapi kalau kita sholat salah kiblat, apa yang akan terjadi? Bagus ya. Ini mendasar sekali ini pertanyaannya Nabil ini. Muhammad Nabil. Ya. Kenapa kita harus menghadap kiblat kalau sholat? Karena menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Karena dia termasuk syarat sahnya sholat. Syarat sahnya. Syaratnya kalau mau sholatnya sah, harus menghadap kiblat. Jadi kalau ditanya, kenapa kita harus menghadap kiblat kalau sholat? Karena ya syarat karena menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya, kalau mau sahnya, kalau mau sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus menghadap kiblat. Nah, kalau tidak menghadap kiblat, apa yang akan terjadi? Itu pertanyaannya. Yang akan terjadi adalah sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Sholatnya tidak sah. Nah, kalau sholatnya batal, sholatnya tidak sah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, kalau tidak sah sholatnya, batal, sholatnya batal, maka dinilai sama dengan tidak sholat. Yes, dinilai sama dengan tidak sholat dia. Nah, kalau tidak sholat, berarti sama dengan meninggalkan sholat. Sementara meninggalkan sholat itu, na'udzubillah, ya summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, dosanya itu sangat besar. Jadi di antara dosa-dosa dosa besar, salah satu di antaranya adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu memang dia ya tidak sholat, tapi juga dikategorikan meninggalkan sholat. Dia sholat, tapi sholatnya tidak sah. Nah, kenapa tidak sah sholatnya? Karena tidak menghadap kiblat. Itu akibatnya. Ya, begitu ya, Nabil, Muhammad Nabil. Jadi, kalau dikatakan kenapa harus menghadap kiblat? Karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Apa yang terjadi kalau tidak menghadap kiblat? Sholatnya batal atau tidak sah. Nah, kecuali misalnya dalam keadaan misalnya di atas pesawat misalnya toh, di atas kendaraan.
di atas pesawat. Misalnya jamaah haji pulang, dia sudah dari Mekah menuju ke tanah suci. Ini artinya kan menghadap ke depan, ya. Berarti ketika salat menghadap ke depan, ya orang salat padahal kiblat ada di belakang karena meninggalkan Mekah, ya toh? Kalau meninggalkan Mekah berarti ketika salat berarti membelakangi Ka'bah. Nah, tapi itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dalam keadaan ya tidak normal. Ya, tidak normalnya karena di atas pesawat. Ya. Jadi itu dikondisikan. Kemudian pertanyaan ketiga dari Muhammad Arya. Ya, silakan ya, yang lainnya kalau masih ada silakan. Ya, Muhammad Arya, pertanyaannya, Ustaz, apakah kita boleh berwudu di kamar mandi? Nah, jawabannya, kalau dikatakan apakah boleh? Boleh. Jawabannya boleh. Yang penting jaga di situ, harus bersih dari najis tempatnya di situ ya. Ya. Hanya saja berwudu di luar kamar mandi jauh lebih baik. Ya, kalau ada tempat lain di rumahnya, ada tempat lain berwudu, ya lebih baik jangan di kamar mandi. Ya, lebih baik jangan di kamar mandi. Ya, tapi hukumnya boleh. Nah, kalau boleh berarti tetap sah wudunya. Hanya pahalanya, fadilahnya lebih baik kalau di luar kamar mandi, selain di kamar mandi. Ya. Jadi, tapi kalau tidak ada tempat lain berwudu, hanya satu tempat saja di situ, maka silahkan. Dan insya Allah wudunya tetap sah. Nah, kalau wudu sudah sah, insya Allah salatnya juga menjadi sah. Ya, jadi begitu Muhammad Arya. Ya, jadi boleh, jadi hukumnya boleh. Hanya kalau ada tempat lain lebih baik di tempat lain itu. Kemudian selanjutnya ini Panji kembali bertanya ini. Ya. Jadi ini Panji dua pertanyaannya. Ustaz, jika orang tua kita marahan, apa yang harus kita lakukan? Oh, artinya marahan dengan yang baku marahan dengan sesama orang tua ya. Dan jika sudah cerai, kita harus ikut yang mana? Nah, kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi begini ya. Ya mudah-mudahan ya, tidak terjadi. Jadi kalau misalnya jika kedua orang tua, bapak dan ibu marahan, ya yang harus kita lakukan itu, ya kita sebagai anak berusaha, bukan menasehati ya, karena menasehati itu kurang bagus, menyampaikanlah sama orang tua, menyampaikan sama orang tua, ya untuk tidak melakukan itu. Kemudian kita berdoa, itu banyak berdoa, mudah-mudahan orang tuanya dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ya, itu sikap kita. Nah, kalau sudah cerai misalnya, kita ikut kemana? Kalau pisahnya, kalau pisahnya ini resmi, diputuskan oleh pengadilan agama, dia ke kantor pengadilan dan hakim memutuskan cerai, nah, maka di situ juga diatur ini anak ikut siapa, ya ini anak ikut siapa. Jadi apa yang diputuskan oleh pengadilan ikuti. Jadi apa yang diputuskan oleh pengadilan, ya ikuti. Misalnya pengadilan memutuskan anak ini ya lebih banyak
baiknya kalau ikut ke bapaknya dengan melihat bapaknya lebih baik daripada ibunya. Misalnya toh, maka anak ini harus ikut bapaknya sesuai dengan keputusan hakim di pengadilan. Ya. Jadi diikuti. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau orang tua cerai tapi dia tidak di pengadilan, hanya cerai begitu saja. Baku marah, kemudian orang tuanya pergi misalnya, bapaknya pergi atau siapa. Nah, ikut di mana? Nah, di sini ya kita sebagai anak, ya pertama dulu yang perlu harus diingat, jika kedua orang tua pisah, maka anak ini tidak boleh, ingat ya, tidak boleh marah kepada keduanya. Tidak boleh marah kepada keduanya, tidak boleh memutuskan silaturahim kepada keduanya. Karena bagaimanapun juga, kedua orang tua ini, sekalipun sudah pisah, tetap orang tua kita. Kita ini anaknya. Sekalipun bapak mama sudah pisah, sudah bukan lagi suami istri, tapi kita ini tetap sebagai anaknya. Kita ini sebagai anak tetap bersikap baik, hormat, dan tidak membeda-bedakan antara keduanya. Artinya ikut di mana? Kalau bisa adil. Kadang di mamanya, kadang di bapaknya, ya. Kecuali misalnya, kecuali kalau dilihat kalau saya ikut bapak, apa manfaatnya di situ? Apakah kalau saya ikut bapak, saya ini rajin mengaji? Misalnya tuh rajin sholat, itu dilihat agamanya dulu. Ya, dilihat agamanya. Sebab kalau sembarang saja kita ikuti, sementara yang kita ikuti itu agamanya tidak bagus, boleh jadi kita tidak sholat, tidak dimarah-marahi, tidak diingatkan. Kenapa? Karena orang tua juga tidak sholat. Ya toh? Jadi dilihat, jadi banyak hal ya yang perlu diketahui. Itu kalau cerainya tidak melalui kantor pengadilan agama. Tapi kalau ikut kantor pengadilan, kalau dia cerai di kantor pengadilan agama, maka ikuti keputusan pengadilan. Tapi kalau bukan di kantor pengadilan agama cerai, hanya begitu saja, maka pertama kita selaku anak harus tetap jaga silaturahim kepada keduanya. Kita harus bersikap adil. Kita kadang ke bapak, kadang juga ke ibu, sekalipun sudah tidak suami istri. Tapi kita tetap anaknya. Yang kedua, kalau kita lihat antara bapak ibu ini yang bisa mendekatkan kita untuk lebih bagus agama, saya sarankan lebih baik ikut di situ. Sekalipun mungkin dari segi materi ya, mungkin agak kurang daripada yang lainnya yang satu, ya, tapi di situ aspek agamanya tidak dijamin. Ya, begitu. Siapa? Panji ya? Ya, begitu Panji. Kemudian selanjutnya, ya, ini luar biasa banyak sekali pertanyaan ini. Selanjutnya, Muhammad Alif Ardiansyah, ya. Pertanyaannya, Ustaz, bisakah membaca Al-Quran di dalam hati? Bisa. Boleh ya. Jadi membaca Al-Quran di dalam hati itu boleh. Boleh. Tapi, ada tapinya. Kalau kita hanya membaca Al-Quran dalam hati, maka telinga tidak dapat pahala. Telinga tidak dapat pahala.
Sebab tidak ada suara kan dalam hati. Kemudian mulut dan lidah juga tidak dapat karena tidak dibaca. Cuma dalam hati. Jadi kalau ditanyakan apakah boleh membaca Al-Quran dalam hati, jawabannya boleh, akan tetapi kita merugikan anggota badan yang lain. Kenapa rugi? Karena tidak mendapatkan pahala. Telinga tidak dapat pahala. Mulut, lidah tidak dapat pahala. Ya, kalau mata alhamdulillah dapat karena dilihat Al-Qur'annya tapi dibaca di dalam hati. Ya. Jadi menurut Pak Ustaz lebih baik kalau baca Al-Qur'an kalau kadang dalam hati tapi dibiasakan juga disuarakan sehingga seluruh badan insya Allah mendapat pahala dari bacaan Al-Qur'an anak-anakku semuanya. Ya. Begitu Muhammad Arya. Bukan ya. Muhammad Alif. Ya, Muhammad Alif. Kemudian kembali Muhammad Nabil. Wah ini. Saingan ini dengan Panji ini ya. Ustaz, saya masih ada pertanyaan. Kenapa kalau kita habis wudhu, terus kita sholat, terus saat pertengahan sholat, kita kentut. Lucu-lucu sedikitnya. Jadi buang angin. Jadi kita harus ngapain kalau sudah kentut atau buang angin. Nah, kalau pada saat pertengahan sholat, kemudian buang angin atau kentut, maka saat itu sholatnya batal. Maka harus dihentikan sholatnya dan terus berwudu. Ya, jadi harus cepat kembali berwudu. Lalu masuk lagi sholat. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Ustaz, ini kan kita di masjid. Orang pada berjamaah. Dan misalnya Muhammad Nabil. Ini contoh aja ya. Pas Muhammad Nabil ada pas di tengah. Mau pergi ke kamar mandi atau mau ke tempat wudhu. Tidak bisa karena dia di tengah. Nah, apa yang dilakukan? Nah, yang jelas saat itu dia sudah batal sholatnya, ya. Yang jelas saat itu sudah batal sholatnya dan harusnya pergi berwudu, tapi karena situasinya tidak memungkinkan pergi berwudu, maka tinggal saja atau supaya orang tidak terganggu tetap saja ikuti gerakan sholat. Tapi niatnya di dalam hati sebenarnya sudah tidak sholat ya. Tetap ikuti gerakan sholat tapi tidak adalah dalam niat sholat. Hanya menghindari orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Bahkan yang ada di belakang kita. Yang lihat kita dari depan, dari belakang itu tidak terganggu sholatnya. Ini kalau di tengah. Jadi tetap di tempat ya. Boleh langsung duduk, boleh juga. Tapi kalau khawatir dianggap mengganggu ya yang ada di samping kiri, kanan, dan belakang, maka lebih baik ikuti saja sholatnya, tapi niatnya sudah tidak sholat. Ya, tetap niatnya sudah tidak sholat lagi. Nanti selesai sholat, baru cepat pergi berwudu, kemudian mengulangi sholatnya. Ya, begitu ya, Muhammad Nabil. Kemudian selanjutnya, Firmansyah. Ya, Firmansyah. Ustaz, apakah apa hukumnya orang yang lewat di depan kita pas sholat? Hukumnya haram. Ya, itu tidak boleh. Ya, karena itu dinilai oleh Nabi setan. Ya. Jadi kalau ada orang sholat, jangan coba-coba lewat di depannya orang sholat. Ya, kecuali darurat ya, kecuali darurat.
Ya. Tapi kalau dalam keadaan normal itu tidak boleh. Bahkan Nabi perintahkan kalau ada orang yang lewat di depan kita dan dia tahu kita sedang sholat, lalu dia tetap lewat di depan kita dan ini bukan dalam keadaan darurat, sebenarnya banyak tempat lain luas tempatnya, tapi dia tetap lewat di depan kita, maka kita boleh mendorongnya. Kita dorong itu. Atau sebelum kita dorong, kita tahan dulu. Jadi misalnya kita sementara sholat ya, jadi sementara sholat misalnya, ada yang ya tiba-tiba kita ada bayangan mau lewat, langsung kita tahan. Ya. Langsung tahan dengan tangan ya, supaya dia tidak jadi lewat di depan kita. Tapi kalau dia tetap mau menerobos kita punya tangan, bisa kita dorong. Kita dorong. Ya. Ini betapa jeleknya. Ya, betapa jeleknya orang-orang yang lewat di depan orang sholat. Ya, jadi anak-anakku sekalian, jadi kalau ke masjid sholat Jumat atau nanti insya Allah masuk pondok, ya kalau ada teman-temannya sedang sholat, lihat apakah dia sementara sholat. Kalau sementara sholat, ya jangan lewat. Makanya kalau sholat itu harus ya bagus kalau kita punya sajadah supaya orang terlihat, karena biasa juga ada orang lewati kita karena dia tidak tahu bahwa kita sholat. Kenapa? Karena tidak ada tanda di depan. Ya, tergantung itu ya. Yang jelas kalau ada orang yang memang sengaja dilewat itu berdosa. Kemudian Muhammad Fatir. Ya, Muhammad Fatir. Ustaz, saya mau tanya, adakah ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa sholat kita diterima atau tidak? Ya, bagus. Ciri-cirinya jelas ada. Ya, ciri-cirinya kalau orang sudah sholat itu diterima sholatnya oleh Allah, insya Allah akhlaknya semakin lebih baik. Ya, akhlaknya semakin lebih baik. Dia tidak sombong lagi. Ya, enggak sombong. Yang tadinya dia sombong setelah sholat, dia tidak sombong lagi. Ya, jadi ketika seseorang sudah lebih baik, ya sudah lebih baik perilakunya setelah dia sholat, itu salah satu ciri bahwa sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau misalnya ada orang selesai sholat, sebelum sholat, dan setelah sholat sama saja perbuatannya, ya suka mengejek temannya, ya dia suka mengambil barang temannya, dia pokoknya suka melakukan hal-hal yang tidak baik, itu ciri atau tanda bahwa sholatnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita tuntaskan. Rafa Putra Arifin. Ya, pertanyaannya Rafa. Ustaz, ada pertanyaanku, apa hukumnya menggunakan narkoba? Woi, haram ya. Jadi hukumnya haram jelas itu ya. Semua sepakat. Bahkan pemerintah juga ya, ketika ada orang yang ditemukan menggunakan narkoba, yang angka menggunakan menjual narkoba itu ditangkap. Karena memang itu adalah perbuatan yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya tidak boleh sama sekali ya. Tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian terakhir. Ya, kembali Nabil ya, kembali Nabil. Ini terakhir, kembali Nabil. Ustaz, ini saingan Nabil dengan Panji nih ya. Tidak apa-apa kita Nabil dulu, Muhammad Nabil. Ustaz, masih ada lagi pertanyaan saya. Kenapa kalau orang buta baca Quran, tapi dia tidak bisa melihat, jadi caranya dia membaca Al-Quran seperti gimana? Orang buta itu, dia bisa membaca Al-Quran pertama karena dia mendengar. Hasil mendengar sehingga dia bisa hafal. Ya. Itu caranya orang buta sehingga dia bisa baca Quran. Dia hanya dengar.
Allah kasih kemampuan di telinganya itu mendengar sehingga bisa tersimpan di otak dan di hatinya sehingga dia bisa baca Quran. Satu. Yang kedua, orang buta itu bisa baca Quran karena memang ada Al-Quran khusus bagi orang buta, namanya Al-Quran Blair, apa? Blair, ya. Jadi ada khusus, dia hanya pegang misalnya ini ya, misalnya ini misalnya Al-Quran, dia pegang-pegang saja. Jadi di situ ada timbul-timbul, ada semacam ada timbul dia raba-raba, ya dia raba-raba itu. Ya, sehingga dia tahu ini huruf ini, sehingga dia bisa baca. Ya, jadi begitu caranya orang buta bisa membaca Quran melalui pendengaran dan melalui meraba. Al-Quran belajar itu Al-Quran khusus orang buta itu dengan tangannya. Ya. Ya, kemudian kalau orang muslim sedang bertengkar, kita harus ngapain? Kita harus pisahkan. Ya. Fa'aslihu baina akhawaikum, kata Allah. Ya, jikalau ada saudaranya seperti itu, fa'aslihu, damaikan. Harus damaikan, jangan dikompor-kompori. Nah, jangan diprovokasi lagi, dikasih panas-panasi lagi. Ya, sehingga bertambah emosinya, enggak boleh, ya. Kita sebagai seorang muslim ya harus saling mengingatkan ke dalam kebaikan, wa tawasau bil haqq. Ya, saling menyampaikan kepada kebenaran itu. Ya. Kemudian yang terakhir, Panji ini kembali. Ini saingan kalau ya Nabil ini 4 kali, 3 kali bertanya, tapi dalam satu pertanyaannya ada 2 di sini. Ya, Panji lagi. Mengapa dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa laki-laki maksimal bisa beristri 4? Wah, ini. Sedangkan Nabi sendiri mengingkari perintah ayat tersebut karena dikatakan dia mempunyai istri 9. Oh, begini salah paham ya. Jadi Nabi betul, Nabi itu punya istri 9. Bahkan ada mengatakan, riwayat lain mengatakan 12. Tapi bukan berarti Nabi mengingkari ayat. Bukan mengingkari itu namanya. Ya, itu namanya khususiyah Rasulullah. Jadi ayat itu kalau memang dipahami, ya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalau memang dipahami bahwa batasan seorang laki-laki bisa beristri 4 itu kemudian Nabi 9, Nabi itu khususiyah namanya. Itu khusus Nabi. Jadi melebihi dari 4 itu khusus Nabi. Ya, tapi kalau selain daripada Nabi, memang ada ulama mengatakan 4 itu batasan akhir. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang istrinya 5, maka dia sudah berdosa. Sekalipun dia mampu berbuat adil. Ya, jadi ada mengatakan begitu. Ya, tapi anak-anakku sekalian, ya, tapi mudah-mudahan Panji ini hanya sekedar bertanya saja. Ya, tetap ya seperti biasalah, ya ikuti orang tuamu, ya istrinya cuma 1 dan itulah yang lebih aman, ya. Oh, ini Panji nih bertanya terus ini ya. Ini kapan belajarnya di Panji? Enggak apa-apa. Mohon dijawab Ustaz. Kepada Allah kita peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Ustaz, yang bawahnya Ustaz itu kepotong Ustaz. Oh, kepotong. Yang bawah. Yang paling bawah. Paling di bawah. Mengapa ya? Begitu ya? Mulai mengapa? Ya Ustaz. Mengapa Nabi Muhammad bisa bernegosiasi dan menawar-nawar jumlah rakaat salat kepada Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj? Padahal beliau hanyalah makhluk ciptaan Tuhannya. Bukankah yang seharusnya menentukan ibadah itu Tuhan? Ya. Jadi begini. Nabi itu awalnya menerima perintah salat 50. Ya. Jadi 50. Kemudian ketika Nabi turun, ketemu dengan Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu disampaikan apa yang engkau dapatkan dari Allah. Lalu Nabi mengatakan, ya saya
diwajibkan untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Maka Nabi Musa mengatakan, coba kamu minta sama Allah, minta keringanan. Minta keringanan. Karena 50 waktu itu sangat berat. Saya saja, kata Nabi Musa, saya saja, ya umatku saja, ya yang ya kewajiban ibadahnya pagi dan sore saja, tapi mereka lebih banyak yang ingkar daripada orang yang taat. Apalagi 50 kali sehari semalam sholat 50 waktu. Ya. Atas sarannya Nabi Musa ini, lalu Nabi kembali lagi menghadap kepada Allah, minta keringanan. Lalu dikasih 45. Turun lagi, ya, lalu disampaikan ala Nabi Musa, tinggal berapa? 45. Nabi Musa mengatakan, oh masih banyak. Rasulullah naik lagi, minta keringanan 40. Sampai seterusnya, sampai menjadi 5. Itu pun 5, kata Nabi Musa, itu masih banyak. Itu 5 waktu. Saya saja 2 waktu pagi sore. Ya, itu masih banyak yang ingkar, tidak mau ibadah. Ya, sementara itu pasti. Tapi apa kata Nabi? Saya sudah malu kepada Allah. Ya, saya sudah malu kepada Allah. Insya Allah cukup ini. Nah, jadi Nabi sudah menggambarkan kekuatan umatnya secara keseluruhan, bukan tertentu, bahwa dengan sholat 5 waktu ini insya Allah pada dasarnya seluruh umatnya itu mampu dan tidak ada alasan meninggalkan. Jadi kalau meninggalkan sholat, betul-betul dia sudah tidak tahu diri kepada Rasulullah. Karena atas jasanya Rasulullah itu bukan 55. Kenapa 5 saja waktu kamu tidak sholat? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Jadi bukan berarti Nabi mau main-mainkan itu, bukan ya. Jadi Allah tetap yang tentukan, ya, dan itulah yang ditentukan Allah 5. Jadi bukan berarti Nabi itu mau mempermainkan dan sebagainya, tidak ada seperti itu. Ya. Kemudian betul-betul ini hanya pertanyaan saja hari ini kayaknya nih. Nabil kembali bertanya, Ustaz, kenapa orang Muslim itu dilarang pacaran? Ya karena pacaran itu adalah mendekatkan kepada perzinahan. Ya, wala taqrabuz zina dalam Al-Qur'an. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah dalam surah Al-Isra, janganlah engkau dekati zina. Nah, mendekati zina itu pacaran. Ya, itu pacaran, itu namanya mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan mendekati saja itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk perbuatan. Na'udzubillah. Ya. Jadi karena itu anak-anakku saya pesankan, ya, jauh seperti itu, insya Allah ketika kalian sudah besar, kau punya dapat jodoh yang terbaik, insya Allah. Kemudian yang terakhir sekali, Muhammad Alif kembali bertanya, ini juga Alif ya, Ustaz, kenapa agama Kristen meninggal dikremasi, sedangkan Muslim dikubur? Ya, kalau Kristen itu dikubur juga, yang dikremasi itu Hindu, kalau tidak salah ya. Ya, Hindu atau Buddha, kalau ya antara dua itu. Ya, kalau Kristen tidak dikremasi. Kristen itu tetap dikubur, makanya ada salib di kuburannya, itu dikubur. Yang ada itu dibakar ya. Ya, kalau tidak salah Hindu ya. Ya, itu yang, nah, kenapa? Itulah kepercayaan mereka. Itulah kepercayaan. Ya, sesuai kepercayaan mereka. Bagi kita umat Islam, ya, kita ikuti syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh mengikuti aturan-aturan lain selain daripada aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan dikuatkan aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi semua
perbuatan yang kita lakukan itu semuanya harus dalam jalur syariat Allah, syariat agama, syariat Allah. Ya, apalagi yang namanya beribadah. Ya, mengubur jenazah itu ibadah. Karena itu adalah fardu kifayah. Makanya harus ikuti. Jadi apa contohnya dari Nabi? Ketika ada orang meninggal, ada 4 kewajiban yang harus dilakukan. Pertama harus dimandikan. Setelah itu dikafani. Setelah itu disolatkan. Setelah itu dikuburkan. Bukan dikremasi. Dikuburkan. Ya. Jadi kalau mereka kenapa dikremasi, itu mereka punya kepercayaan seperti itu. Ustaz tidak terlalu banyak tahu ya untuk apa itu, karena jelas mereka abu jenazah yang dikremasi itu dia keramatkan, dia sucikan itu. Ya, wallahu alam. Ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan ya yang tidak sesuai dengan syariat agama kita. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kita baca dulu satu ayat ya, ayatnya saja. Untuk tafsirnya nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Karena kita tafsir, maka tetap kita baca bagian dari tafsir dulu. Anak-anak sekalian, hari ini kita baca dulu ayatnya. Kita belajar surat Al-Fatihah ayat keempat. Ya. Jadi surat Al-Fatihah ayat keempat. Ya ini. Ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Maliki. Jadi memang tulisannya kelihatannya tidak panjang ya namanya. Ya, tapi itu barisnya berdiri. Jadi kalau barisnya berdiri, sekalipun tidak ada alif di sini, maliki seperti di surah An-Nas, seperti mungkin di ayat lain, ya ini tapi barisnya berdiri maka dipanjang-panjang. Memang anak-anakku sekalian ada juga ulama qiraat, ulama yang membaca Maliki Yaumiddin. Ya, ada juga yang bisa membaca Maliki. Jadi boleh Maliki, boleh juga Maliki Yaumiddin. Ya, tapi kita ini yang umum, yang masyhur ya. Yang masyhur lebih baik kita baca ketika kita imam misalnya ya Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lebih baik itu karena itu yang masyhur. Ya, sebab kalau misalnya kita berada di suatu tempat lalu orang banyak tidak paham di situ, sedikit orang berilmu lalu kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nanti orang salahkan kita. Oh itu yang imam tadi itu salah baca Al-Fatihah. Ya kenapa dia salah baca Fatihah? Masa dia bilang Maliki yaumiddin, padahal kan bacanya Maliki yaumiddin. Padahal secara ilmu qiraat boleh dibaca Maliki, boleh juga Maliki yaumiddin, boleh ya. Nah, apa maknanya? Ya, kita terjemahkan baru ya kita cukupkan. Maliki yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Maliki yang menguasai ya. Boleh juga yang memiliki, tapi biasa umumnya dimaknai
yang menguasai yaumiddin, hari pembalasan. Jadi maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Baik, anak-anakku sekalian, karena ini sudah hampir 1 jam kita belajar. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini yang luar biasa ya. Saya tidak menyangka ini pertanyaannya melebihi dari yang saya perkirakan. Ya, nanti saya ceritakan ini ke Putri juga. Kalau Putri kemarin cuma 3 yang bertanya. 3 pertanyaan dengan 3 orang. Kalau ini banyak orang bertanya dan 1 orang ada sampai 5 pertanyaannya. Wah, luar biasa. Ya, Panji, kemudian Muhammad Nabil, itu luar biasa pertanyaannya. Alif juga, Tiar juga. Ya, saya berharap ya Ustaz berharap mudah-mudahan pertemuan berikutnya semakin bersemangat lagi. Pokoknya apa yang kalian tidak tahu silahkan tanyakan, kesempatan ya, kesempatan, karena disinilah kesempatan kita menambah ilmu. Sebab kalau kita hanya belajar tafsir tok saja kita tahu. Ya, ini kan tadi banyak ilmu yang dipelajari. Baik anak sekalian, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan Rabu yang akan datang kita berjumpa lagi dalam ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.